dua kolom yang ditambahkan itu adalah kolom yang pertama dan juga kolom yang kedua. Jadi kita tuliskan ulang. Kolom yang pertama itu adalah A, kemudian D, kemudian G. Selanjutnya, kolom yang kedua itu adalah B, kemudian E, dan juga H. Kemudian nanti determinannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di Bahas Matematika kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara menentukan dari determinan matriks berordo 3x3. Nanti ada dua metode. Pada video kali ini, kita akan membahas metode yang pertama, yaitu metode Sarus. Kemudian nanti untuk metode yang kedua kita akan bahas di video berikutnya. Oke. Jadi bagaimana metode Sarus ini? Jadi metode Sarus ini kita bisa gunakan dengan menambahkan kolom maupun baris. Maksudnya menambahkan kolom atau baris itu bagaimana? Jadi misalkan di sini. Di sini kita ada matriks A. Kita disuruh menentukan determinan dari matriks A. Nah, kita langsung saja di sini ya. Misalnya kita disuruh menentukan determinan dari A. Maka pada umumnya itu kita menambahkan dua kolom pertama di sebelah kanan. Dan dua kolom yang ditambahkan itu adalah kolom yang pertama dan juga kolom yang kedua. Jadi kita tuliskan ulang. Kolom yang pertama itu adalah A, kemudian D, kemudian G. Selanjutnya, kolom yang kedua itu adalah B, kemudian E, dan juga H. Nah, kemudian nanti determinannya dia itu merupakan hasil operasi perkalian. Jadi ini A, E, I ini dikalikan, kemudian ditambah dengan B, F, G. Setelah itu ditambah dengan C, D, H. Oke, kita tuliskan. Yang pertama yaitu adalah A, E, I, kemudian ditambahkan dengan B kali F kali G, kemudian ditambahkan dengan C, D, H. Ya. Nah, setelah ini hasil penjumlahan yang ini itu dikurangi dengan ke sini. Jadi kebalikannya. Ini dikalikannya ke sini. CEG kemudian ditambahkan dengan AFH ya. Kemudian ditambahkan dengan BDI. Nah, ini ya. Jadi hasilnya nanti adalah ini CEG ditambahkan dengan AFH kemudian ditambah dengan BDI. Nah, itu adalah cara untuk menentukan determinan dari matriks berordo 3x3. Mungkin ada pertanyaan, apakah hanya dengan menambahkan dua kolom pertama? Tidak sebetulnya. Jadi kita itu bebas menambahkan. Maksudnya bebas menambahkan itu seperti ini. Misal tadi kita memiliki di sini matriks A. Matriks A ini elemennya tadi adalah A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah, misalkan kita mau menambahkan kolom yang lainnya itu juga boleh. Oke, kita contohkan saja. Misalkan seperti ini. Kita akan menambahkan kolom pertama dan juga kolom terakhir. Kolom pertama itu maksudnya yang ADG dan BEH. Kalau tadi kan kita menambahkan kolom ke-1 dan kolom kedua. Itu sebetulnya bisa juga kita menambahkannya kolom ke-1 dan juga kolom ketiga. Nah, kalau menambahkannya kolom ke-1 dan kolom ketiga, berarti dia jadinya adalah kayak gini. Jadi untuk kolom pertama itu kita tuliskan ya di sebelah sini. Jadi di sini itu dia adalah ADG. Di sini ADG. Kemudian sama kolom ketiga, berarti kolom ketiga dituliskan sebelah sini, yaitu CFI.
Nah, kemudian hasilnya ini sama seperti tadi, yaitu tinggal dioperasikan dikalikan, ya. Ini dikalikan nih. Ini dikalikan, kemudian nanti dia dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, itu dikurangi dengan yang sebaliknya, yaitu hasil perkalian antara ini BDI, kemudian berikutnya adalah CEG dan AFH. Nah, itu adalah kalau kita mau menambahkannya kolom ke-1 dan kolom ke-3. Kalau yang bawah itu mungkin muncul pertanyaan, kapan dia digunakan gitu ya. Biasanya yang bawah ini digunakan ketika angka-angka yang berada di kolom ketiga ini dia lebih sederhana, maksudnya ada nolnya. Jadi lebih enakan dia menggunakan kolom yang ketiga. Terus, apakah bisa juga kita menambahkan barisnya? Bisa. Barisnya juga bisa. Maksudnya barisnya juga bisa itu seperti ini. Jadi misalkan kita akan mencari dari determinan dari A kembali, di mana tadi elemen dari determinan dari A itu dia adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, gitu ya. Nah, misalkan kita mau berdasarkan barisnya, ya udah kita tambahkan saja barisnya. Misal kita mau menambahkan apa? Baris pertama dan juga baris yang kedua. Berarti tambahkan di sini. Berarti di sini adalah A, B, C, kemudian ini adalah D, E, H. Nah, sama seperti tadi, ini tinggal dikalikan saja. Mana yang dikalikan gitu ya? Ini kita kalikan nih. Jadi A, E, I gitu ya. Kemudian nanti dikalikan dengan D, H, I. Kemudian dikalikan dengan G, B, H. Kemudian hasil penjumlahan ini nanti dikurangi dengan hasil perkalian antara CEG ya, kemudian ditambah dengan FHA, kemudian ditambah dengan IBD. Nah, itu juga boleh berdasarkan baris gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba contohkan. Misal kita memiliki suatu matriks gitu ya. Kita memiliki suatu matriks dan kita akan coba menggunakan dua cara gitu ya. Kita memiliki matriks B, di mana elemen dari matriks B ini dia adalah misalkan matriks B berukuran 3 kali 3 dan kita disuruh langsung menentukan determinan dari matriks B-nya. Matriks B-nya elemennya adalah 1, kemudian 2, 0 gitu ya. Min 1, 4, 1, kemudian 5, 3, 2 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita akan coba menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu, di mana tadi cara pertama kita tambahkan 2 kolom ke-1 dan ke-2 di belakangnya ya. Jadi kita tambahkan kolom ke-1 dan kolom ke-2, yaitu kolom ke-1-nya adalah 1 min 1, 5. Kemudian kolom keduanya adalah 2, 4, 3. Kemudian determinannya berapa nih? Oke, ini determinannya, determinan dari matriks B. Berarti determinannya itu tinggal kita operasikan aja. Ini dikalikan 1 kali 4 kali 2, kemudian ditambah dengan 2 kali 1 kali 5. Nih ya, ditambah. Kemudian berikutnya adalah 0 kali min 1 kali 3 gitu ya. Jadi ini yang berikutnya 0 kali min 1 kali 3. Berarti determinannya itu dia sama dengan, kita tuliskan sebelah sini. Yang pertama tadi adalah 1 kali 4 kali 2, kemudian ditambah dengan 2 kali 1 kali 5, kemudian ditambah dengan 0 kali min 1 kali 3. Kemudian ini nanti kan dijumlahkan nih. Dan hasilnya itu dikurangi dengan yang kebalikannya, miringnya. Jadi gini ya. 0 kali 4 kali 5 gitu ya. Oke, kita garisin dulu. Ini 0 kali 4 kali 5. Kemudian nanti ditambah dia dengan 1 kali 1 kali 3. Kemudian nanti dia juga ditambah dengan 2 kali min 1 kali 2. Nah, sehingga kita tuliskan hasilnya. Yang pertama adalah 0 kali 4 kali 5,
kemudian ditambah dengan 1 kali 1 kali 3, kemudian ditambah dengan 2 kali min 1 kali 2. Nah, sehingga kita peroleh hasil dari determinannya, ini tinggal kita jumlahkan aja. Ya, yang ini menjadi 8 ditambah dengan 10. Ini masih ditambah dengan 0 ya. Kemudian dikurangi dengan yang sini, berarti dia menjadi 0 ditambah dengan 3 dikurangi dengan 4. Sehingga diperoleh hasilnya yang ini menjadi 18 dikurangi dengan minus 1. Sehingga determinannya dia adalah 19. Nah, apakah hasil ini sama ketika kita menambahkan misalkan kayak yang tadi berdasarkan baris? Nah, kita akan coba sekarang cara yang kedua, yaitu didasarkan pada barisnya. Nah, matriknya sama. Matriknya sama, elemennya yaitu 1, 2, 0, min 1, 4, 1 gitu ya. Dan 5, 3, 2. Nah, ini juga coba. Kita akan coba buktikan apakah yang tadi berlaku atau tidak kalau kita menentukan determinannya berdasarkan baris. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Berarti kalau mau berdasarkan baris, artinya kita itu menambahkan baris pertama dan juga baris kedua. Apakah boleh kita menambahkan baris kedua dan baris ketiga? Boleh. Berarti kalau menambahkan baris kedua dan ketiga, nanti dia diletakkannya di atas gitu ya. Jadi di sini nanti diletakkannya. Nah, sekarang kita akan coba. Ini barusan determinan dari matrik B ya. Kita akan mencari determinannya berdasarkan baris. Artinya kalau berdasarkan baris, kita tuliskan baris pertama dan juga baris keduanya di bawah di sini. 1, 2, 0, kemudian min 1, 4, 1. Kalau mau menambahkan baris kedua dan ketiga juga boleh, berarti tambahkan di atasnya. Nah, setelah itu, seperti tadi, kita kalikan. Yang mana yang dikalikan? Ini ya. 1, 4 kali 2 gitu ya. Kemudian nanti hasil 1, 4 kali 2 ditambah dengan ini, min 1, 3 kali 0 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah 5 kali 2 kali 1. Oke, kita akan coba tuliskan terlebih dahulu hasil dari perkaliannya. Yang pertama, itu adalah 1 kali 4 kali 2, kemudian ditambah dengan min 1 kali 3 kali 0, kemudian ditambah dengan 5 kali 2 kali 1, kemudian hasilnya ini dikurangi dengan yang ke sebelah sini ya, perkalian. 5 kali 4 kali 0, kemudian 1 kali 3 kali 1 gitu ya. Ini 1 kali 3 kali 1. Yang terakhir adalah min 1 kali 2 kali 2. Sehingga diperoleh hasilnya akan kita tuliskan di sini. Yaitu adalah 5 kali 4 kali 0 ditambah dengan 1 kali 3 kali 1. Kemudian ditambah dengan minus 1 kali 2 kali 2. Sehingga tinggal kita sederhanakan aja. Yang depan itu menjadi 8 ditambah 0 ditambah dengan 10. Kemudian dikurangi, yang belakang berarti 0 tambah 3 dikurangi dengan 4. Sehingga yang depan ini 19, yang belakang dikurangi dengan min 1. Oh, sorry. Yang depan ini 18 ya. Ini 18, kemudian dikurangi dengan min 1. Sehingga kita peroleh determinannya dia sama dengan 19. Nah, hasil ini sama dengan cara yang pertama tadi, yaitu caranya 19 juga. Jadi kita bebas, tidak harus menambahkan kolom pertama dan kolom kedua. Bebas menambahkan kolom maupun baris manapun. Hasilnya pasti sama. Nah, cara ini dia dinamakan dengan cara Sarus ataupun cara Saruskino. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita terkait dengan bagaimana cara menentukan determinan matriks berordo 3x3 dengan metode Sarus maupun Saruskino. Kemudian silakan, di sini ada 4 kasus yang perlu teman-teman selesaikan. Dicoba diselesaikan, kemudian nanti jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.